Seharusnya mereka tidak ikut bergembira, tapi seharusnya mereka meratap, mereka menangis, menyesali diri. Kenapa orang berpuasa saya tidak? Kenapa orang tarawih saya tidak? Apa kekurangan saya? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إخواني وأخواتي أعزكم الله. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah Masjid Nurul Haq Perum 2 Parung Panjang Kabupaten Bogor. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di lapangan terbuka ini dalam rangka menunaikan sholat Idul Fitri. Setelah selesai kita mengikuti pendidikan dan latihan sebulan penuh Ramadan. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ramadan adalah bulan tarbiyah. Ramadan adalah bulan pendidikan, bahkan latihan. Bolehlah kita bersyukur, bolehlah kita bergembira setelah mengikuti pendidikan dan latihan. Ibarat mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan, maka akhirnya mengikuti wisuda. Wisuda dari Universitas Ramadan. Agak berbeda memang dengan wisuda universitas lain. Suatu perguruan tinggi, mahasiswanya akan diwisuda kalau satu, terdaftar secara registrasi, dua, aktif dalam mengikuti perkuliahan. Tapi wisuda di Universitas Ramadan tidak demikian.
walaupun kuliahnya bolong-bolong tetap ikut wisuda. Bahkan tidak terdaftar secara registrasi juga ikutan wisuda. Maka setidaknya ada 3 kelompok besar yang ikut wisuda pada pagi hari ini. 1, kelompok muslimin. 2, kelompok musiman. 3, kelompok muslimin. Nah, 3 ini akan kita bahas. Pertama, kelompok muslimin. Bukan hanya KTP-nya yang Islam, tapi dia juga aktif menjalankan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Dia melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Begitu masuk Ramadan, dia bukan hanya meninggalkan makan dan minum, bukan hanya meninggalkan hubungan intim suami istri, tapi juga meninggalkan semua hal-hal yang membatalkan pahala puasanya. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Al-Hakim. Kata Nabi, "Laisa siyamu minal akli wasyurbi." Puasa itu bukan hanya menahan lapar dan haus, menahan makan dan minum. Innamas siyamu minal lagwi war rafath. Puasa itu juga menahan hal-hal yang tidak berguna, hal-hal yang tidak berfaedah, dan hal-hal yang rafath, yang keji, yang jorok, yang porno. Ini muslimin. Dia bukan hanya berpuasa, tapi dia juga mengumpulkan pahala puasa sebanyak-banyaknya. Memang satu hari itu dia sekali berpuasa, tapi pahala puasa dia raih sebanyak-banyaknya dengan mensuplai takjil, mensuplai makanan dan minuman untuk iftar jama'i. Sesuai dengan apa yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man fattara sha'iman falahu mithlu ajrih." Dalam hadis yang diterima dari Zaid bin Khalid, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, barang siapa yang membukakan orang berpuasa, dia mendapatkan pahala tambahan seperti orang-orang yang berpuasa itu. Lalu kemudian setiap malam dia aktif melaksanakan sholat tarawih, sholat witir. Bukan hanya tarawih 11 atau 23, tapi dia meraih pahala tarawih semalam suntuk. Dengan tarawih tidak sendiri-sendiri di rumah, dia tarawih berjamaah di masjid. Seperti yang dikatakan Nabi dalam hadis dari Abu Dzar, diriwayatkan oleh Abu Daud, "Man qama ma'al imami hatta yansarifa." Barang siapa yang mendirikan qiyamul lail, tarawih dan witir bersama imam, kutibalahu qiyamul lailah, dihitungkan untuknya pahala sholat semalam suntuk. Inilah muslimin. Lalu kemudian selesai Ramadan, apa yang dia terima, latihan dan pendidikan selama Ramadan, diaplikasikan setelah di luar Ramadan. Implementasinya terwujud nyata dalam pergaulannya sehari-hari setelah selesai mengikuti Ramadan. 1 bulan dia mengikuti pendidikan dan latihan, lalu aplikasinya untuk 11 bulan, implementasinya dalam kehidupan selama 11 bulan. Inilah muslimin meningkat menjadi muslim mukminin yang dihimbau oleh Allah berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Berangkat
dari muslimin meningkat menjadi muslim mukminin. Inilah yang diharapkan cikal bakal menjadi muslim muttaqin, setelah sebelumnya juga menjadi muslim muhsinin. Muslim muhsinin merasakan pengawasan Allah dekat pada dirinya. Persis apa yang dijawab oleh Nabi SAW ketika ditanya oleh malaikat Jibril yang menyamar sebagai seorang laki-laki yang sangat putih bajunya, yang sangat hitam rambutnya. Ya Muhammad, akhbirni anil ihsan. Hai Muhammad, sampaikan kepadaku, ihsan itu apa sih? Qal, jawab Nabi, al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah, fa'in lam takun tarah fa'innahu yarak. Ihsan itu Anda mengabdi kepada Allah seakan-akan Anda melihat Allah. Kalau Anda tidak bisa melihat Allah, yakinilah Allah selalu melihat Anda. Kalau ini diresapi oleh semua kaum muslimin anak bangsa ini, tidak akan ada lagi yang namanya korupsi, tidak akan ada lagi yang namanya OTT. Kenapa? Dia merasakan pengawasan Allah selalu, CCTV Allah selalu merekam, memperhatikan dirinya. Tidak akan ada lagi penyimpangan, tidak akan ada lagi penyelewengan di tengah-tengah masyarakat dan di tengah-tengah bangsa dan negara. Inilah yang diharapkan menjadi sampai kepada titik puncak. Apa itu? Muslim muttaqin. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang-orang yang bertakwa. Dan inilah yang diinginkan oleh puasa. La'allakum tattaqun. Agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Satu, yang wisuda pada pagi ini, muslimin. Mudah-mudahan kita termasuk satu di antara yang banyak itu. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Yang kedua, musliman. Muslim juga, KTP-nya Islam juga, tapi bagaimana musimnya? Musim ke masjid, ya ke masjid. Lihat awal-awal Ramadan, masjid Nurul Haq serasa akan pecah karena saking banyaknya, semuanya masuk ke masjid. Tapi nanti musim mall, ya kembali ke mall, tinggalkan masjid. Lihat 10 hari terakhir, 10 hari di tengah pun masjid sudah mulai ditinggalkan. Apalagi 10 hari terakhir masjid tidak lagi dikunjungi. Apa yang dikunjungi? Mall, tempat hiburan, pasar-pasar, berlama-lama di situ sehingga lupa tarawih di masjid. Musim tilawah, ikut tilawah. Musim dangdut, ikut berdangdut. Ada kambing, kambing diguling. Tidak ada kambing, bipang ambawang, babi pun disapu bersih juga. Muslim, musiman. Inilah yang kita lihat. Orang yang tidak istiqamah, orang yang tidak konsisten, tidak komitmen dengan pendidikan dan pelatihan yang dia terima selama Ramadan, begitu keluar Ramadan, kembali ke habitatnya. Yang biasa gunjing, kembali bergunjing. Yang biasa ribah, kembali ribah. Yang kembali menghalalkan, yang biasa menghalalkan segala cara, kembali menghalalkan segala cara. Orang ini juga ikut di wisuda pagi ini. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya. Yang lebih parah, saudara-saudara,
ikut juga wisuda pada pagi ini, ikut juga bergembira pada pagi ini adalah muslim musingin. Muslim musingin bikin pusing, nyebelin, bikin sebel. Seperti kita katakan tadi, tidak pernah terdaftar secara registrasi di kampus, tapi ikut juga wisuda. Apa yang kita maksud? Puasa tidak, tarawih tidak, tapi ikut juga berhari raya, ikut juga bergembira, ikut juga minal aidin wal faizin. Apa yang digembirakan? Padahal tidak ada alasan baginya untuk tidak puasa. Dikatakan sakit, dia segar bugar. Dikatakan safar, puncak hidungnya selalu di hutan panjang, nggak kemana-mana. Dikatakan datang bulan, kumisan. Ada kumisan datang bulan? Nggak ada. Nggak ada alasannya tidak puasa. Tapi dia seenaknya merokok sepanjang jalan, makan dan minum, tidak menghormati orang yang berpuasa. Inilah muslim muslimin. Lalu di malam hari orang tarawih ke masjid, dia hanyut di meja catur, dia aktif di meja gaple, main kartu, bukan tarawih ke masjid. Sudahlah tidak puasa, tidak tarawih, ikut mengganggu ketenangan, kenyamanan orang yang beribadah. Orang tilawah membaca Al-Quran, dia asik bakar petasan, bakar mercon, jedar-jedor, buat bising, berisik, mengganggu stabilitas, keamanan, kenyamanan orang-orang beribadah. Sekali lagi, muslim musingin bikin pusing, muslim nyebalin bikin sebal. Tapi ikut juga wisuda pada hari ini, ikut juga bergembira pada hari ini. Seharusnya mereka tidak ikut bergembira, tapi seharusnya mereka meratap, mereka menangis, menyesali diri. Kenapa orang berpuasa saya tidak? Kenapa orang tarawih saya tidak? Apa kekurangan saya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sedih kita ketika diceritakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Adabul Mufrad, ketika Nabi di atas mimbar membaca amin, 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 turun mimbar dikonfirmasi oleh sahabat, ya Rasulullah, ada apa rupanya Anda membaca amin, amin, amin? Tiada angin, tiada badai, Anda membaca amin. Qal, jawab Nabi, sebentar tadi telah turun malaikat Jibril mengatakan, raghima anfu abdin dakhala alaihi Ramadan lam yughfarlah. Celaka seorang hamba, kata malaikat Jibril, tersungkur hidung seorang hamba. Saudara, bayangkan ada yang lari tergopoh-gopoh di jalan raya, aspal berbatu, kakinya nyangkut, jatuh, pecah hidungnya, darah tertumpah. Betapa celakanya dia. Ini gambaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Raghima anfu abdin, celaka seorang hamba, tersungkur hidung seorang hamba. Hamba yang mana? Dakhala alaihi Ramadan lam yughfarlah. Dia masuk bulan Ramadan tapi dosanya tidak diampuni. Padahal janji Nabi sudah banyak. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaba. Yang puasa di siang hari, yang qiyamul lail di malam hari, yang mendapatkan malam qadar dengan iman dan ikhlas, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampuni dosanya yang sudah berlalu. Tapi karena muslim musingin ini tidak puasa di siang hari, tidak tarawih di malam hari, walaupun dia masuk Ramadan, dosanya tidak diampuni. Maka kita katakan tidak pantas orang ini bergembira pagi ini. Seharusnya mereka sedih, seharusnya mereka meratap, seharusnya mereka menyesali diri.
Apalagi kalau dia menyimak penuturan Allah di dalam Al-Quran. Walau tara idhil mujrimuna naqisu ru'usihim 'inda rabbihim. Alangkah ngerinya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kalaulah mereka melihat ketika orang-orang yang berdosa bersimpuh bertekuk lutut di depan Rabb mereka setelah diperlihatkan azab neraka kepadanya, lalu mereka berdoa menyesali diri, Rabbana absarna wa sami'na, wahai Rabb kami telah dengar, kami dengar Ustaz Usman menyampaikan di Masjid Nurul Taqwa, kami lihat, tapi kami tidak peduli, kami cuek, kami tetap hanyut di meja judi, kami tetap hanyut di minuman keras, kami tidak puasa, kami tidak tarawih. Sekarang farji'na, kembalikan kami ya Allah, kembalikan kami ke dunia, na'mal salihan inna muqinun, kami akan beramal saleh, sekarang kami sudah yakin. Inilah penyesalan muslimin, penyesalan kaum yang berdosa, penyesalan ahlul maksiat yang tidak menghormati Ramadan untuk melaksanakan ibadah, tapi tetap mengumbar nafsu mereka makan dan minum. Mudah-mudahan tidak ada di antara kita termasuk muslimin ini. Kalau ada, marilah kita memperbaiki untuk Ramadan yang akan datang. Sekali lagi kita ingatkan, dalam rangka menjaga ketakwaan kita, silahkan bergembira ria, silahkan bersilaturahim, silahkan saling mendoakan. Taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima ibadah kami dan ibadah kalian. Tapi ingat saudara-saudara, dalam bersilaturahim jaga hal-hal ya, bersalaman, berjabat tangan itu masyru'ah, disyariatkan. Tidaklah dua orang hamba lalu bersalaman maka berguguranlah dosanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak semuanya kita boleh bersalaman. Kalau pria sama pria, wanita sama wanita, silahkan mau bersalaman, mau berangkulan, mau kuat sehari semalam berangkulan, silahkan, nggak masalah. Lampu hijau menyala. Tapi kalau sudah berlawanan jenis, pria dengan wanita, ikhwan dengan akhwat, lampu kuning menyala. Awas, siapa yang di depanmu? Kalau mahrammu silahkan, orang tuamu, mertuamu, silahkan, saudaramu. Tapi kalau bukan mahram, lampu merah menyala, stop, sampai di situ. Kalau bukan mahram, saudara ipar, orang lain, ya, ditanya oleh sahabat, afara'aitul hamwa ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang saudara ipar ya Rasul? Dengarkan jawaban Nabi, alhamul maut, saudara ipar itu adalah maut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alangkah ngerinya, maut mencabut nyawa di dalam badan, saudara ipar mencabut iman di dalam dada. Hati-hati dengan saudara ipar. Sebuah hadis yang sahih disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ayyat'ana fi ra'si rajulin khairan min, ya, sesungguhnya ditusuk kepala seorang mukmin dengan jarum dari besi itu jauh lebih baik daripada dia menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Masya Allah. Perhatikan baik-baik kata Nabi, kalaulah ditusuk kepala seseorang itu dengan jarum dari besi, itu jauh lebih baik daripada dia menyentuh wanita bukan mahramnya. Jadi nanti jangan rencananya halal bihalal, nyatanya halal bil haram. Nyerodoh aja salaman dengan wanita yang bukan mahramnya. Kenapa Nabi katakan seperti itu?
Kepala ditusuk dengan jarum dari besi. Sakit memang. Aduh. Air mata tertumpah, darah meleleh. Tapi setelah dibawa ke dokter, 2-3 hari sembuh. Rasa sakit sudah hilang. Berbeda dengan bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram. Yang tertusuk bukan kepala, tapi yang tertusuk si jantung hati. Bukan jarum dari besi, tapi jarum-jarum asmara. Bila jarum asmara menghunjam masuk ke dalam dada, makan tak enak, tidur tak nyenyak. Sembuhnya bukan sehari dua, bahkan sebulan, 2 tahun, 2 tahun. Masih kebayang juga empuknya tangan yang bersalaman, masih kebayang juga parfum yang dipakai oleh si dia. Disinilah awal-awal terjadinya penyimpangan seksual. Ini sangat dibatasi oleh syariat. Sekali lagi, jaga kefitrahan kita, jaga ketakwaan kita. Silaturahmi boleh, halal bihalal boleh, tapi jangan halal bil haram. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil ham. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahumma salli ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. آمين 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 يا قاضي الحاجات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم